Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 566. Soliloquy ini menyebar dari Void Divine Mirror ke telinga semua orang di paviliun ilahi. Dalam sekejap, suasana hening terjadi di paviliun dewa. Setelah beberapa saat, Zheng Ba hanya mengucapkan satu kata. Lalu dia terdiam. Gudong. Adapun diaken lainnya, mereka bahkan menelan ludahnya. Kekuatan anak laki-laki ini mungkin sebanding dengan seorang kultivator setengah langkah yang melampaui dewa. Master Pavilion Sen juga berkata, kami masih meremehkannya sebelumnya. Seorang pemuda dari kerajaan pedesaan, di tempat itu dengan energi spiritual yang tipis, mencapai level ini pada usia seperti itu, jika dia bisa dibudidayakan, mungkin, dia benar-benar bisa bersaing dengan 10 dewa teratas seperti Qin Hen di masa depan. Zheng Ba menarik napas dalam-dalam dan berkata. Semua orang segera mengangguk, dengan keterkejutan di mata mereka. Sayang sekali Qin Hen tidak datang. Kalau tidak, dia mungkin bisa mengalahkanku. Pada saat Zheng Ba dan yang lainnya sangat bahagia, kata-kata Lin Yan keluar lagi dari cermin virtual. Ini, pemimpin Pavilion Sen memandang Zheng Ba dan yang lainnya dan berkata, ahem, adapun Zheng Ba, dia juga terbatuk-batuk. Mereka semua memandang Lin Yan dengan ekspresi aneh. Di mata mereka, mereka tiba-tiba merasa bahwa bakat Lin Yan tidak lemah, tapi, sepertinya sedikit, menyombongkan diri. Qin Hen, dia adalah salah satu dari 10 dewa teratas. Mereka adalah eksistensi yang sangat luar biasa di alam dewa dan manusia. Selain itu, Qin Hen bukanlah pembangkit tenaga listrik muda dari wilayah barat kota Dongling, tetapi dianggap sebagai generasi muda jenius di seluruh kota Dongling. Orang seperti itu hanya bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa hanya Xiao Jiufang yang bisa bersaing denganmu? Untuk sementara waktu, kesan semua orang terhadap Lin Yan banyak berubah. Di mata mereka, pemuda ini, sedikit flamboyan dan sedikit gila. Tapi saat ini, Lin Yan tidak peduli dengan kesan Zheng Ba dan orang lain tentang dirinya. Mata dewanya terbuka lagi, dan energi tubuh Dewa Roh Kayu di tubuhnya dilepaskan, merasakan jejak kekuatan spiritual. Saat tubuh Dewa Lin Yan menjadi semakin kuat, pemahaman Lin Yan tentang kekuatan spiritual menjadi semakin luar biasa. Seolah-olah Anda bisa merasakan aliran kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Setelah beberapa saat, dia melihat ke satu arah, lalu tiba-tiba bergerak maju. Kemana dia pergi? Saat ini, ekspresi Zheng Ba dan yang lainnya berubah. Ini adalah pegunungan, tempat di mana harta karun dan formasi disimpan. Kata Master Pavilion Senge, apakah anak ini pergi ke sana secara tidak sengaja, atau apakah dia mengetahuinya? Lihat, Jia Yun pindah. Dia, sebenarnya pergi ke daerah itu. Tiba-tiba, seorang tetua yang mengamati Jia Yun berbicara. Xiao Wei benar-benar pindah juga. Sekarang sangat ramai. Ada begitu banyak orang jenius yang menuju ke daerah itu pada saat yang sama. Beberapa diaken juga tersenyum pahit. Xiao Wei, Jia Yun dan yang lainnya memahami rune itu dan tahu di mana letak mata formasi pegunungan. Bukankah ini terlalu cepat? Mereka mengumpulkan formasi kurungan ini dan ingin menjebak orang-orang ini selama beberapa jam. Tapi sekarang, lebih dari 1 jam telah berlalu, dan orang-orang ini telah merasakan rune dan menuju formasi. Bahkan jika mereka menemukan mata formasi, akan membutuhkan waktu untuk memahaminya. Tapi saya sedikit penasaran, apakah menurut Anda ada orang yang akan mendapatkan harta karun itu? Pada saat ini, penguasa Pavilion Sen berbicara lagi. Ini juga sesuatu yang membuat semua orang penasaran hal-hal. Selama bertahun-tahun, kami telah menempatkan harta karun di pegunungan, tapi sayangnya, tidak ada yang mendapatkannya dalam 100 tahun. Kali ini, saya khawatir tidak terkecuali Zheng Badao.
Harta karun ini sangat langka. Disegel dalam sebuah rune. Mungkin tidak sulit untuk memahami formasi mata. Tetapi sangat sulit untuk memahami rune yang menyegel harta karun itu. Faktanya, orang biasa tidak dapat menemukan rune tersebut. Anak itu, sebenarnya, waktu berlalu perlahan, dan setelah beberapa saat, seorang tetua berbicara lagi. Xiao Wei, Jia Yun dan yang lainnya telah tiba di tempat di mana mata formasi berada, dan mereka telah memperlihatkan mata formasi tersebut. Yang disebut mata formasi adalah rune inti dari formasi Dewa Pembatas di pegunungan ini. Jika Anda bisa memahaminya, Anda bisa keluar, artinya Anda bisa memasuki babak kompetisi berikutnya. Tapi tidak seperti orang-orang ini, Lin Yan justru berhenti dan berhenti di sepanjang jalan. Lin Yan mengambil semua obat suci, obat ajaib, dan bahkan buah suci di pohon suci. Tidak ada jejak yang tersisa. Pegunungan ini merupakan tempat yang kaya akan energi spiritual. Milik paviliun ilahi. Banyak obat suci dan obat ajaib di dalamnya dibudidayakan dari generasi ke generasi di paviliun dewa, dan dijaga oleh binatang suci dan binatang dewa. Tapi binatang suci itu, setelah melihat Lin Yan, menjadi lebih rendah hati dari yang lain, dan langsung mengirimkan obat suci dan obat ajaib ke Lin Yan tanpa Lin Yan membuka sepatah kata pun. Terlebih lagi, beberapa binatang suci berlutut, seolah-olah mereka sedang menyembah dewa, dan memberi Lin Yan obat ajaib. Hanya ada begitu banyak obat ajaib di pegunungan ini, dan dalam waktu singkat ini, setengahnya diambil oleh Lin Yan. Hal ini membuat para tetua paviliun Sen patah hati. Orang ini benar-benar penjinak binatang buas. Dia salah perhitungan, salah perhitungan. Para penguasa paviliun Sen meniup janggut mereka dan melotot dengan marah. Siapa yang menyangka bahwa alih-alih memahami secara menyeluruh formasi rune dan memikirkan bagaimana cara keluar darinya dan memasuki babak selanjutnya, para pemuda yang mengikuti kompetisi formasi rune ini malah memikirkan tentang obat suci mereka. Yang paling membuat mereka tidak bisa berkata-kata adalah pemuda ini tampaknya sedikit muak dengan obat suci sekarang. Pergi langsung ke tempat yang ada obat ajaibnya. Saya bahkan tidak melihat obat-obatan suci itu. Bagaimanapun, paviliun ilahi adalah sekte yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Kenapa sebenarnya mereka membudidayakan banyak obat-obatan suci, tetapi hanya sedikit? Benar-benar mengecewakan. Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri. Puff! Di depan cermin virtual, Zheng Ba hampir ingin memukul seseorang. Obat ajaib telah diambil olehmu, dan kamu masih sangat malu. Ups! Penguasa paviliun Sen juga mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dan kemudian berkata, paviliun Sen saya ada di pegunungan ini, tetapi bukannya tanpa harta karun. Itu tergantung apakah Anda bisa mendapatkannya. Secara alami, tidak bisa mendengar kata-kata ini. Adapun Master Paviliun Sen, dia hanya mengatakan ini untuk melampiaskan depresinya. Memanggil, sama seperti ini, Lin Yan akhirnya pergi ke tempat formasi. Orang ini dengan sengaja menghindari binatang dewa itu. Tampaknya kekuatannya memang setengah langkah menuju alam dewa. Zheng Ba melihat ke cermin virtual dan berkata. Yang lain juga berpikir demikian. Sayangnya, tebakan mereka salah total. Lin Yan menghindari binatang mitos itu, hanya karena itu merepotkan. Poin kuncinya adalah tidak ada obat ajaib di tempat binatang mitos itu berada. Benar-benar bergegas dan meraihnya. Setelah akhirnya sampai di tempat seperti itu, wajar saja jika mengambil beberapa harta karun. Ketika Lin Yan tiba di tempat ini, ratusan orang sudah berkumpul di sini. Orang-orang ini semua duduk bersila, menatap tanda besar di tanah dan memahaminya. Bahkan ketika Lin Yan datang ke sini, mereka bahkan tidak melihatnya. Hanya Jia Yun yang tiba-tiba membuka matanya, dengan niat membunuh di matanya. Namun, niat membunuh ini hanya sesaat. Tunggu sampai aku memahami rune sebelum aku membunuhmu. Dia berpikir sendiri,
lalu menutup matanya lagi. Tepat ketika semua orang mengira Lin Yan akan memahami rune, dia benar-benar berjalan ke area samping. Ada sebuah batu di sana. Batu ini sangat biasa, tapi Lin Yan tersenyum sambil menatapnya. Ini, pemimpin paviliun Senge dan yang lainnya tampak kental. Apakah dia muncul? Zheng Ba juga terkejut, karena ada harta karun yang tersegel di batu ini. Di bawah tatapan tertegun dari Master Pavilion Sen dan lainnya, Lin Yan perlahan duduk bersila. Duduk saja di depan batu itu. Semua orang bermeditasi di sekitar formasi. Lebih baik dia langsung bermeditasi di atas pecahan batu. Hahaha, dia punya ide lain. Mungkin, di matanya, batu ini harta macam apa itu? Ada banyak orang yang duduk mengelilingi lingkaran. Melihat Lin Yan seperti ini, mereka mulai berbicara dan mengejek satu sama lain. Lin Yan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Hanya sekelompok manusia bodoh. Dia menatap batu itu, tidak mampu melihatnya dengan mata dewanya. Ini cukup membuktikan bahwa batu ini luar biasa. Pemahaman Lin Yan sendiri sangatlah luar biasa. Bahkan jika dia tidak membuka mata dewa ini, dia masih dapat mendeteksi perbedaan pada batu ini. Itulah nafas rune. Lin Yan sangat sensitif terhadap aura ini. Seharusnya seseorang dari paviliun ilahi yang menyegel sesuatu di batu ini. Sayangnya rune pada batu ini sangat tidak jelas. Meskipun saya dapat merasakan auranya, saya tidak dapat menampilkan rune tersebut. Oleh karena itu, masih agak sulit untuk membuka segel dan mengeluarkan harta karun di dalam batu tersebut. Bagaimanapun, batu ini bukanlah batu biasa. Kekuatan fisik Lin Yan saja mungkin tidak dapat meledakkannya. Berdengung. Untuk sesaat, Lin Yan juga terdiam, merasakan nafas batu itu, dan ingin membuat rune di batu itu meledak. Di bawah ini, tempat itu menjadi sunyi senyap. Di depan cermin ilahi virtual, penguasa paviliun ilahi, Penatua Zheng Ba dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius di wajah mereka. Setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang menemukan kekuatan luar biasa dari batu ini. Tapi, apakah itu bisa dipahami atau tidak diketahui. Fakta bahwa dia menyadarinya berarti dia memiliki pencapaian luar biasa dalam jimat. Akan sulit untuk memecahkannya, kata seorang tetua. Dalam hal ini, Zheng Ba juga mengangguk. Master Paviliun tua yang menjabat menggunakan batu ini untuk mengujiku, dan itu juga merupakan rune ini. Pada saat itu, aku sudah berusia 30 tahun, dan kekuatanku telah mencapai alam Raja Dewa. Butuh 8 jam untuk memecahkannya, itu. Penguasa Paviliun Sen berbicara dengan bangga atas kata-katanya. Penatua Zheng Ba dan yang lainnya juga menghela nafas. Mu Jianfei, Master Paviliun Sen, memang sangat berbakat dan memiliki bakat jimat yang tak tertandingi. Lagi pula, mereka butuh 2 hari atau lebih untuk memahami rune itu. Berdengung. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar dengungan. Tagar Abdate Mostege Asteris cepat naik, G. Semua orang memalingkan muka, bingung sejenak. Batu itu benar-benar bersinar dengan cahaya keemasan. Tanda di atasnya terbuka. Ini, Mu Jianfei, penguasa Paviliun Sen, menelan seteguk air liur, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Adapun Zheng Ba dan lainnya, mereka juga menganggapnya luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama? Belum genap 1/4 jam rune ini muncul. Bahkan jika dia mengaktifkan rune, akan sangat sulit untuk memahaminya. Mu Jianfei menenangkan diri dan berkata. Semua orang mengangguk. Di mata mereka, tanda ini sangat mendalam. Berdengung. Tetapi pada saat ini, cahaya rune itu bahkan lebih kuat, seperti terik matahari. Ini. Dia menyadarinya. Realisasi instan. Apakah ini suatu kebetulan? Mu Jianfei, Zheng Ba dan yang lainnya saling menatap.
Mereka semua adalah dewa. Dia adalah orang yang kuat dengan budidaya Zun Realm dan keberadaannya yang terkenal di wilayah barat kota Dongling. Tetapi saat ini, dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di hatinya sama sekali. Sangat mengejutkan. Seorang pemuda, makhluk dari pedesaan, dapat memahami rune ini dengan mudah. Apa itu? Tidak mungkin. Apakah benar ada harta karun di batu ini? Di tengah formasi, semua orang diselimuti cahaya dan sedikit terkejut. Mereka baru saja menertawakan Lin Yan, tetapi sekarang wajah mereka ditampar. Xiao Wei juga membuka matanya dan menatap Lin Yan dengan tatapan kosong. Saat dia datang ke sini tadi, dia juga melihat batu itu. Karena Shen Yanjue, dia melihat batu itu untuk kedua kalinya, mengetahui bahwa mungkin ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, tapi sayangnya, dia tidak dapat mengetahui jenis sihir apa yang dimiliki batu ini, jadi dia langsung pergi ke mata formasi dan memahami formasi. Tapi dia tidak menyangka Lin Yan akan membuka segel batu itu. Itu, senjata dewa, petik 2, dan kualitasnya tidak rendah, itu sebenarnya jam dewa kelas 6. Dewa Kaisar Bel menatap jam. Jia Yun mengenalinya. Ini adalah harta karun di paviliun ilahi. Tapi dia tidak menyangka kalau benda itu tersegel di dalam batu. Untuk sesaat, matanya menyala-nyala, dengan sedikit kecemburuan, dan dalam sekejap, warna ini juga berubah menjadi niat membunuh. Dia hampir memahami rune mata formasi. Dia bisa memadatkan rune kapan saja, beresonansi dengan mata formasi dan pergi, tapi dia tidak melakukan ini dan tetap di sini. Selanjutnya, aku akan membunuhmu, kata Jia Yun diam-diam. Lin Yan meraih Divine Emperor Bell di tangannya. Dalam sekejap, Divine Emperor Bell menjadi lebih kecil dan ada di tangannya. Oh, Paviliun Shen sangat mahal, tapi saya tidak menyangka hanya ada benda seperti itu yang tersegel di batu ini. Saya pikir itu semacam harta karun. Paviliun Shen, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Dulu, sebenarnya pelit sekali, Lin Yan berkata sambil menatap Dewa Kaisar Bel. Puff, di depan cermin virtual, Mu Jianfei hampir memuntahkan seteguk darah lama. Zheng Ba dan yang lainnya juga terlihat sangat malu. Itu adalah artefak kelas 6. Bukan harta karun. Periksa dengan keras untukku. Aku ingin tahu kerajaan macam apa yang dimiliki anak ini, dan kerajaan macam apa itu. Ya, seorang diaken yang bertanggung jawab atas penyelidikan segera mengangguk. Para murid di Paviliun Shen juga terdiam. Anda, anak desa dari sebuah kerajaan, mengapa nada Anda begitu keras? Artefak kelas 6 adalah objek kompetisi bagi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya di daerah sebelah barat kota Dongling. Di mata Lin Yan, sepertinya, hanya hal biasa. Bukankah ini terlalu ironis? Ambil, saat ini, di depan formasi, sebelum Jia Yun dapat mengambil tindakan, sekelompok orang berteriak. Jika Jia Yun, Xiao Wei dan yang lainnya mendapatkan harta karun ini, mereka mungkin akan ragu. Namun jika seorang anak desa tanpa latar belakang berhasil, bagaimana mungkin mereka tidak memperjuangkannya? Dalam sekejap, sekelompok orang datang untuk mengambil tindakan. Di antara mereka banyak anak muda dari keluarga besar dan kekuatan kuat. Apalagi kekuatan orang-orang ini umumnya tidak rendah. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pemuda yang mampu menemukan formasi dalam waktu sesingkat itu bisa memiliki bakat yang begitu lemah? Menghadapi orang-orang ini, Lin Yan hanya mendengus dingin, dan segera kekuatan di tubuhnya meledak, dan God Emperor Bell juga diaktifkan pada saat ini. Kekuatan suci artefak kelas 6 terungkap, bel raksasa dibunyikan, dan gelombang suara mengalir ke arah para remaja seperti gunung yang menderu dan tsunami. Bang 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 bang. Di bawah gelombang suara bel, tubuh pemuda yang mengambil tindakan meledak seketika dan berubah menjadi kabut darah sebelum dia bisa mencapai Lin Yan. Melihat situasi ini,
ekspresi semua orang berubah drastis. Tempat di mana formasi berada sangat damai saat ini. Banyak orang tampak serius. Bau darah memenuhi udara, membuat orang merasa memiliki niat membunuh yang tidak terbatas. Tadi, ada lebih dari 30 orang di sana, dan mereka semua tewas seketika. Ini terlalu mengejutkan bagi para remaja ini. Paviliun, Master Paviliun. Di depan cermin Susen, banyak telapak tangan Diaken yang berlumuran keringat, dan tubuh mereka bahkan gemetar. Dalam kompetisi jimat sebelumnya, meskipun orang mati, jumlahnya hanya sedikit. Senge memberikan batu giok kepada para pemuda ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Tapi kali ini, terlalu banyak orang yang meninggal. Belum lagi yang lain, Lin Yan sendiri membunuh lebih dari 100 orang, bukan? Tidak apa-apa jika hanya orang biasa yang meninggal. Tapi sekarang, semua yang meninggal adalah pria muda dengan latar belakang, kekuasaan, dan keluarga. Ketika putaran kompetisi jimat ini selesai, seberapa besar tekanan yang akan dialami Paviliun Sen? Kuncinya adalah, kekuatan dan keluarga itu mungkin sangat membenci Lin Yan, bukan? Jika Paviliun Sen menerima Lin Yan sebagai muridnya, berapa banyak kekuatan yang akan menjadi musuhnya? Kita tidak bisa mengganggu aturan Paviliun Sen. Mu Jianfei menarik napas dalam-dalam dan berkata, lagi pula, memang benar bahwa orang-orang ini ingin membunuh Lin Yan untuk mencuri harta karun itu, tetapi Lin Yan malah membunuh mereka, tidak cukup kuat. Meskipun dia mengatakan ini, dapat dilihat bahwa wajah Mu Jianfei tidak terlalu tampan. Orang-orang ini terlalu bodoh, bukan? Apakah Lin Yan seseorang yang bisa mereka tantang? Di saat yang sama, dia juga terkejut. Begitu seseorang mendapatkan artefak, dia perlu berlatih dalam waktu lama sebelum dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Tapi Lin Yan, yang baru saja mendapatkan Divine Emperor Bell, dapat menggunakannya dengan mudah. Seolah-olah lonceng Kaisar Ilahi ini telah dilatih ribuan kali oleh Lin Yan. Pemuda ini sangat mengejutkan Mu Jianfei. Puncak alam suci memang luar biasa, tetapi orang-orang dari pedesaan adalah orang-orang dari pedesaan, dan mereka hanya dapat mencapai tingkat ini. Semua orang menatap, lalu membuang muka, dan segera melihat dengan jelas orang yang berbicara. Jia Yun. Zhengba berkata dengan suara serius bahkan di depan cermin ilahi virtual. Dia akhirnya mengambil tindakan. Dalam keadaan seperti itu, Lin Yan mungkin benar-benar bertemu lawannya, bukan? Selain itu, mereka sekarang sepenuhnya merasakan alam asli Lin Yan, yang, seperti yang dikatakan Jia Yun, adalah puncak alam suci. Bakat ini tidak lemah. Tapi dibandingkan dengan Jia Yun, ini masih sedikit lebih buruk. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan jiwa Jia Yun meledak, dan kemudian berubah menjadi rune besar. Rune ini tergantung di udara. Ini adalah rune yang menghalangi kekuatan spiritual batu giok. Di bawah rune ini, bahkan jika kamu ingin menghancurkan batu giok itu, kamu mungkin tidak bisa pergi. Hanya dengan melihat rune ini, mereka sepenuhnya memahami bahwa Jia Yun bertekad untuk membunuh Lin Yan. Cari kematian, kata Lin Yan dengan tenang. Pernyataan yang tidak tahu malu. Jia Yun berteriak dengan dingin, dan kemudian liontin giok penyimpanannya bersinar terang, dan artefak itu muncul. Itu bersinar dengan cahaya dan menyerap kekuatan spiritual dari segala arah. Latar belakang keluarga Jia memang luar biasa. Jia Yun memiliki artefak kelas 6. Kalau terus begini, dia bisa bersaing dengan Dewa Kaisar Bell di tangan Lin Yan. Jia Yun berada di level berapa? Selanjutnya, saya khawatir itu adalah pembunuhan sepihak Jia Yun terhadap Lin Yan. Banyak anak muda yang berkata. Petik 2. Pernahkah kamu mendengar nama Muzan? Menatap Jia Yun, Lin Yan tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi berkata, tentu saja saya pernah mendengar bahwa dia, seperti Anda, adalah ras manusia kelas bawah.
Dia berasal dari kerajaan pedesaan halaman peri dan kemudian diusir, lalu dia bertemu denganku, dan aku melihat bahwa bakatnya cukup bagus, jadi aku merasa kasihan padanya dan ingin dia menjadi anjing di bawah kakiku, jadi saya terluka. Sayangnya kemampuan seseorang untuk melarikan diri adalah yang terbaik, tetapi dia benar-benar berhasil melarikan diri. Melihat Lin Yan, Jia Yun mencibir dan berkata, "Apa? Kamu ingin mengambil tindakan untuknya?" Kata Jia Yun. "Dia adalah saudaraku," kata Lin Yan. Setelah kata-katanya jatuh, lonceng Kaisar Dewa juga semakin bersinar. "Haha, orang-orang dari pedesaan lebih menyukai persahabatan. Karena kalian bersaudara, aku akan membunuhmu dulu hari ini, dan aku akan menunggu beberapa hari. Kalau begitu biarkan dia menguburmu bersamamu." Jia Yun mencibir dingin. Setelah kata-kata itu jatuh, dia tiba-tiba bergerak, seperti kilat. Dan senjata ilahi di tangannya juga meledak dengan raungan, dan kekuatan spiritual terbang menuju Lin Yan. Setengah langkah menuju alam ilahi. Melihat Jia Yun, banyak orang menghela nafas. Tapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah ranah kekuatan spiritual Jia Yun. Kekuatan jiwanya bahkan lebih menakutkan. Namun, tidak perlu menggunakannya untuk membunuh Lin Yan. Kekuatan jiwa itu. Saat ini, Xiao Wei melirik Lin Yan dan kemudian ke Jia Yun, mengerutkan kening, dan kemudian dia tidak akan pernah membiarkan Jia Yun membunuh Lin Yan. Dengan kekuatanmu, saat kamu bertemu denganku, kamu harus menjauh dariku, atau bahkan berlutut dan memohon belas kasihan. Saya telah melihat orang mencari kematian, tetapi ini pertama kalinya saya melihat Anda mencari kematian dengan cara seperti itu. Tepat ketika Xiao Wei hendak mengambil tindakan, suara dingin Lin Yan tiba-tiba terdengar. Boom! Kalimat ini seperti palu yang berat, membuat hati Xiao Wei bergetar. Di tempat formasi itu berada, begitu pula remaja lainnya tertegun. Di depan cermin Susen, mata Mu Jianfei, Zheng Ba dan yang lainnya melebar. Bahkan para murid paviliun ilahi mengerutkan kening. Boom! Tapi kemudian, ekspresi mereka benar-benar kental. Karena setelah bel lonceng Kaisar Ilahi berbunyi, kekuatan kekerasan dilepaskan sepenuhnya. Kekuatan ini kekosongan bergetar tiba-tiba, dan kemudian Jia Yun kekuatannya hancur total. Hal ini membuat ekspresi Jia Yun benar-benar terkejut. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, tubuhnya terpesona. Lalu semua orang memandang Lin Yan, dan ekspresinya menjadi sangat rumit. Bagaimana mungkin Jia Yun bahkan tidak menghalangi gerakannya. Di depan cermin ilahi virtual, Zheng Ba, Mu Jianfei dan yang lainnya juga sangat terkejut. Lin Yan jelas berada di puncak alam suci. Selain itu, artefak di tangan Jia Yun juga berada di tingkat ke-6. Bagaimana mungkin kesenjangan ini begitu besar? Pertempuran crossover realm. Jenius, sungguh jenius. Jika dia benar-benar berasal dari kerajaan pedesaan itu, masuk akal jika kekuatan spiritual di tubuhnya seharusnya lemah. Tetapi sekarang kekuatan itu terlalu murni dan kuat, bahkan sombong. Bakat macam apa yang dia miliki yang dapat membuat roh ini kuat? Kekuatannya menjadi begitu. Mu Jianfei dan yang lainnya berbicara. Pemuda ini mengejutkan mereka lagi dan lagi. Mereka semua sedikit kagum. Fiuh. Pada saat ini, Lin Yan bergerak, seolah-olah ada cahaya yang menyala, dan dia datang dalam sekejap di depan Jia Yun. Dia menatapnya dan berkata, "Sebenarnya, untuk orang lemah sepertimu, aku bisa membunuhmu dengan satu gerakan, tapi aku tidak membunuhmu. Tahukah kamu kenapa? Melintasi alam dewa dalam setengah langkah dan membunuh dengan satu gerakan." Mata Jia Yun dipenuhi dengan ketakutan, dan ada rasa dingin di kedalamannya. Tapi dia tidak menjawab. "Menurutku terlalu mudah bagimu untuk mati seperti ini." Kemudian Lin Yan berbicara, "Kamu menyakiti saudaraku,
bagaimana aku bisa membiarkanmu mati terlalu mudah? Lin Yan, kalian manusia tingkat rendah. Raung, lalu momentum di tubuhnya meledak. Jia Yun baru saja menunjukkan kekuatan spiritualnya. Kini fisiknya terpampang. Tubuh dewa meledak seperti harimau yang mengaum. Di belakangnya, ada bayangan besar harimau dewa. Tubuh roh harimau. Banyak orang menghela nafas sambil menatap tubuh ini. Dengan fisik ini, tubuh Jia Yun sekuat binatang dewa, dan dia sekuat dan sekuat harimau dewa. Bang! Sayangnya, ketika fisiknya baru saja meledak dan belum menunjukkan kekuatan apapun, Lin Yan berbalik dan langsung menendang Jia Yun. Hantu harimau dewa di belakangnya tiba-tiba hancur. Bersamaan dengan tubuh Jia Yun, ia ditendang sejauh puluhan meter dan tidak berhenti hingga ia menabrak batu besar. Dan bebatuan gunung itu tiba-tiba berubah menjadi bubuk. Adapun Jia Yun, ada darah yang menetes dari mulutnya, dan setiap jejak kaki di tubuhnya telah roboh. Banyak orang melihat situasi ini dan sangat terkejut. Itu adalah tubuh dewa dari roh harimau. Ketika tubuh dewa diaktifkan, ia memiliki kekuatan dewa harimau. Tapi tidak bisa menahan tendangan Lin Yan. Kamu, Jia Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya semakin ganas, dan ada sedikit kesedihan. Kali ini, dia tidak menunjukkan kekuatan spiritualnya dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa yang kuat, seperti sungai yang bergelombang, membuat orang gemetar. Kekuatan jiwa ini sebanding dengan orang kuat yang telah mencapai setengah langkah ke tingkat transformasi ilahi. Dan jika Anda memalingkan muka, Anda dapat melihat pil jiwa semi-ilahi bersinar di benak Jia Yun, dan ada 9 bintang jiwa di atasnya. Bakat seperti ini cukup mengejutkan orang. Lin Yan, pergilah ke neraka. Setelah meledakkan kekuatan jiwa ini, ekspresi Jia Yun menjadi ganas. Giginya terkatup, dan kemudian dia berteriak. Kemudian, kekuatan jiwa berubah menjadi harimau dewa besar dan meraung ke arah Lin Yan. Harimau dewa ini melangkah ke udara dan melompatinya. Pedang jiwa harimau ilahi. Mu Jianfei berbicara di depan cermin ilahi virtual. Dia sangat jelas tentang seni bela diri jiwa Jia Yun. Seni bela diri semacam ini berada pada tingkat dewa. Ditambah dengan kekuatan Jia Yun, kekuatannya sangatlah dahsyat. Bahkan kekosongan pun bergemuruh. Bang! Namun, di bawah tatapan semua orang, Lin Yan melambaikan tangannya dengan santai, dan harimau dewa yang tampak agung dan kuat itu meledak dengan keras. Puff! Di bawah ini, Jia Yun juga mengalami serangan balasan yang keras, memuntahkan darah lagi, dan seluruh ekspresinya menjadi pucat. Ning! Tapi saat dia selesai berbicara, harimau dewa yang hancur itu berubah menjadi pedang panjang dan menikam Lin Yan. Ding! Sangat disayangkan ketika pedang jatuh ke Lin Yan, hanya ada suara dan percikan. Bahkan tidak bisa mendapat duri. Hal ini membuat semua orang terlihat curiga. Pedang panjang ini, dengan kekuatan jiwa yang terkonsentrasi, tidak hanya mampu menembus tubuh fisik, tetapi juga jiwa. Hasilnya, Lin Yan aman dan sehat. Tubuh fisik Lin Yan hanya kuat. Wah, luar biasa sekali jiwa ini. Saat ini, Jia Yun akhirnya merasa takut. Dia sepenuhnya memahami bahwa jarak antara dirinya dan Lin Yan terlalu besar. Pada saat yang sama, dia juga tidak tahu apakah Lin Yan, seorang kultivator di puncak alam suci, bisa sekuat kultivator melampaui dewa setengah langkah di tingkat puncak. Dan mengapa seorang pemuda dari kerajaan terpencil itu begitu kuat? Negeri dongeng telah menjadi bahan lelucon selama bertahun-tahun. Itu karena setiap 100 tahun, kelompok pembudidaya dari kerajaan terpencil di Akademi Abadi dianggap baik jika mereka dapat mencapai kondisi setengah langkah menjadi orang suci. Bahkan alam suci pun sangat langka. Hal ini telah terjadi selama bertahun-tahun. Apalagi orang-orang itu menganggap dirinya jenius dan membuat orang lain tertawa.
Ini juga alasan mengapa para penggarap di kota Dongling meremehkan para penggarap kerajaan pedesaan dari Akademi Abadi. Tapi sekarang, kekuatan Lin Yan benar-benar melebihi ekspektasi mereka. Bahkan sampai membuat mereka takjub. Klik, sementara semua orang menghela nafas, mereka melihat Lin Yan mengulurkan tangannya sedikit, lalu meraih pedang panjang itu dan langsung menghancurkannya. Berdengung. Pada saat ini, Jia Yun tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia segera menggunakan kekuatan jiwanya, mencoba memadatkan rune untuk terhubung dengan mata, dan kemudian meninggalkan tempat ini. Tapi sayang sekali Lin Yan tidak memberinya kesempatan ini sama sekali. Begitu sosok itu bergerak, Lin Yan mendatangi Jia Yun, lalu mengulurkan telapak tangannya, menekannya dengan kekuatan yang keras. Kekuatan ini langsung membuat tubuh Jia Yun tenggelam, lalu dia berlutut di depan Lin Yan sebelumnya. "Kamu," wajah Jia Yun pucat dan matanya ngeri. "Diam!" Lin Yan segera berteriak, mengayunkan telapak tangannya dan menamparkan langsung wajah Jia Yun. Bentak. Saat suara tajam ini terdengar, wajah Jia Yun langsung bengkak, dan giginya dipukuli begitu keras hingga dia meludah ke tanah. "Bukankah kamu lebih unggul?" Lin Yan menamparnya lagi. Jia Yun merasa terhina dan ingin melawan. Tapi Lin Yan sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Bentak. Kemudian, Lin Yan mengambil tindakan lagi. Di depan semua orang, dia mengambilnya lagi. "Apakah kamu tidak menyakiti saudaraku? Apakah kamu tidak menyakiti saudaraku?" ... Di bawah ini, wajah Jia Yun dipukul. Napasnya juga sekarat. Jika Lin Yan tidak mengendalikan kekuatannya, bahkan kepala Jia Yun pun akan hancur di bawah telapak tangan ini. Semua orang yang hadir melihat pemandangan ini dengan emosi yang kompleks di dalam hati mereka. "Kamu tidak boleh main-main dengan anak ini." Petik 2. Kamu tidak hanya tidak boleh main-main dengannya, tapi kamu juga tidak boleh main-main dengan saudaranya. Terlalu kejam. Tidak peduli seberapa kerasnya dia, tidak masalah. Dia hanya berani memukul Jia Yun. Tapi jika dia keluar dari pegunungan ini, aku khawatir Lin Yan tidak akan merasa lebih baik, kan? Di dalam hati mereka, Lin Yan, meski sangat berbakat, bahkan lebih kuat dari Jia Yun. Namun pada akhirnya tidak ada latar belakang. Dia bisa mengalahkan Jia Yun, tapi bisakah dia juga mengalahkan keluarga Jia? Klik. Tapi saat semua orang memikirkan ini, kekuatan Lin Yan telah meledak. Tubuh Jia Yun tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Mati. Mata semua orang membelalak. Lin Yan benar-benar membunuh Jia Yun. Jia Yun bukanlah pemuda biasa. Bertingkah seperti ini pasti akan menyinggung seluruh keluarga Jia. Mendesis. Bahkan di depan Void Divine Mirror, pada saat ini, serangkaian desisan terdengar. Terutama Mujian Fei, dia merasakan sakit kepala. Bukankah tindakan Lin Yan terlalu tidak bermoral? Ini baru babak pertama. Dia telah membunuh begitu banyak orang dan juga membunuh Jia Yun. Mulai sekarang, di kota Dongling ini, dia mungkin tidak punya tempat sama sekali, bukan? Bahkan Zheng Ba mengerutkan kening. Pada saat ini, mereka semua ragu-ragu. Jika mereka benar-benar menyerap Lin Yan ke Pavilion Shen, apakah ini hal yang baik atau buruk? Pada saat ini, Jia Yun dipenggal, dan semua orang secara sadar menjauh dari Lin Yan di depan formasi. Bahkan tidak ada yang berani menuding Lin Yan. Banyak orang memiliki gelombang dalam hatinya dan sulit untuk tenang. Adapun bersaing dengan Lin Yan untuk mendapatkan harta karun, mereka tidak berani lagi. Bahkan artefak kelas 6 dan liontin giok penyimpanan Jia Yun telah menjadi milik Lin Yan. Kematian adalah kematian, namun pada akhirnya, dia dipukuli sampai mati oleh Lin Yan. Jika berita ini tersebar, sungguh tidak nyaman bahkan sampai mati. Setelah beberapa saat, orang-orang ini merasa lega. Lin Yan tidak mengambil tindakan lagi, dan mereka juga menyadari tanda mata itu lagi.
Saya penasaran, berapa lama waktu yang dibutuhkan Lin Yan untuk memahami air rune? Kata Mu Jianfei di depan cermin Susen. Bagaimanapun, semuanya telah mencapai titik ini dan tidak dapat dibatalkan. Mu Jianfei juga mengalihkan perhatiannya ke persepsi Lin Yan tentang formasi air rune. Tapi ketika semua orang hendak menebak, sosok Lin Yan bergerak, dan dia melangkah melewati tempat ini dan berjalan menjauh ke kejauhan. Pria ini tidak mengerti rune. Apa yang akan dia lakukan? Petik 2. Di depan cermin Susen, Mu Jianfei memiliki garis hitam di kepalanya, merasa sedikit malu. Zheng Ba dan yang lainnya juga tampak tercengang. Apa yang akan dilakukan pemuda ini? Update tanda pagar O39, New M garis bawah Fastes up pangkat Ki. 1/4 jam kemudian, orang-orang ini akhirnya tahu apa yang akan dilakukan Lin Yan. Mu Jianfei memandang Su Senjing dan napasnya menjadi sedikit lebih berat. Para penatua, diaken, murid dan orang lain yang hadir juga memiliki ekspresi rumit di mata mereka. Pria ini, aneh. Akhirnya, mereka diam-diam berpikir di dalam hati. Tuan Paviliun, jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak ada harta karun di pegunungan kita yang tersisa. Karena saat ini, Lin Yan pergi berburu harta karun di tempat lain. Sepanjang jalan, saya memetik 2 ramuan ajaib lagi. Jika bukan karena aturan yang ditetapkan oleh leluhur, aku akan bergegas ke pegunungan, kata Mu Jianfei dingin saat ini. Hal ini pun membuat semua orang tertawa. Saya hanya bisa melihat Lin Yan terus memetik obat ajaib di cermin virtual. Berdengung. Pada saat ini, suara mendengung terdengar, cahaya muncul, dan Xiao Wei kembali ke alun-alun. Xiao Wei memahami rune itu setengah jam lebih lambat dari Jia Yunwan. Oleh karena itu, meskipun Jia Yun belum mati, pencapaian rune Xiao Wei masih lebih kuat dari miliknya. Bakat Xiao Wei sangat kuat. Mu Jianfei dan yang lainnya menghela nafas saat mereka melihat gadis di alun-alun. Sekarang baru 3 jam, dan ini sudah melampaui masa lalu. Berdengung. Waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa orang muncul di alun-alun dengan pencerahan. Sebuah formasi dibentuk di alun-alun. Bahkan jika Mu Jianfei dan yang lainnya tidak jauh dari mereka, orang-orang ini tidak dapat melihat segala sesuatu di luar, apalagi keluar dari sana. Oleh karena itu, para pemuda yang lolos babak pertama pemecahan formasi ini duduk bersila dan memejamkan mata untuk memulihkan diri. Lagi pula, dibutuhkan terlalu banyak pikiran dan jiwa mereka untuk memahami rune formasi mata. Mu Jianfei dan yang lainnya berhenti memperhatikan orang-orang ini dan melihat ke Void Divine Mirror lagi seperti orang lain. Berdengung. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya lain bersinar, dan seorang anak laki-laki pucat dan tampak sangat lemah berjalan keluar dari pegunungan kembali ke alun-alun ini. Hah! Penampilannya membuat Zheng Ba dan yang lainnya sedikit terkejut. Siapa dia? Mu Jianfei juga datang dengan penuh perhatian. Lagi pula, orang ini terlalu mendadak. Dalam kompetisi jimat ini, mereka mengetahui dengan baik latar belakang anak-anak muda ini. Cari tahu siapa yang paling mungkin menjadi pemenang dalam kompetisi ini. Tapi yang jelas tidak termasuk orang di depanku. Batu, 17 tahun, berasal dari keluarga biasa di kota Dongling. Seorang diaken mengeluarkan informasi itu dan berkata, anak biasa dari keluarga biasa. Zheng Ba bertanya dengan heran. Ya, diakon itu memeriksa dan mengangguk. Ini di luar dugaan saya. Saya tidak menyangka dalam kompetisi ini, selain Lin Yan, juga akan ada kuda hitam. Rune dari susunan mata ini luar biasa, dan akan sulit untuk memahaminya tanpa pencapaian dalam rune. Xiao Wei dan yang lainnya semuanya jenius dari keluarga kuat. Pemuda bernama Batu ini, yang belum pernah saya dengar sebelumnya, sebenarnya adalah pemuda kelima yang kembali dari pencerahan. Apalagi hingga saat ini,
waktu tersebut belum pernah melewati 4 jam. Tahukah Anda, di kompetisi formasi jimat sebelumnya, setiap kali formasi penjara ilahi digunakan, jenius tercepat yang kembali membutuhkan waktu 4 jam. Setelah batu, banyak orang yang kembali, dan orang-orang ini semuanya jenius. Batu ini bisa dimasukkan ke dalam paviliun dewa. Yang lain segera mengangguk. Dibandingkan dengan para jenius yang berasal dari keluarga besar dan kekuatan yang kuat dan kecil kemungkinannya untuk bergabung dengan paviliun ilahi, batu ini jelas menarik perhatian besar dari mereka. Kemudian mereka menatap cermin ilahi palsu lagi, dan apa yang dilakukan Lin Yan membuat mereka terlihat malu lagi. Master Pavilion, ada total 27 ramuan ajaib di pegunungan ini, dan dia telah memetik 26 di antaranya. Aku tahu, wajah Mu Jianfei muram, sekarang, mungkin dia memiliki bakat untuk menemukan obat ajaib. Di pegunungan yang begitu luas, dia hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk hampir menyelesaikan pencarian obat ajaib tersebut. Namun, ada juga obat ajaib terakhir, tetapi dijaga oleh 3 singa dewa. Mendengar ini, semua orang mencibir. Singa dewa berkepala 3 adalah binatang dewa sejati. Jika Lin Yan ingin mengambilnya, apakah mungkin tidak mungkin? Mereka tidak percaya bahwa Lin Yan bisa menjinakkan binatang dewa. Di bawah tatapan mereka, Lin Yan benar-benar menemukan obat ajaib yang dijaga oleh 3 singa dewa. Obat ajaib ini pasti berumur lebih dari 1000 tahun, tapi masih baik-baik saja. Kata Lin Yan sambil menatap bunga ajaib 3 warna itu. Obat ajaib berumur 1000 tahun itu adalah harta karun, tapi jika sampai di mulutnya, tidak apa-apa. Banyak orang tersenyum pahit di depan cermin virtual. Pegunungan ini digunakan oleh murid biasa untuk pelatihan dan kompetisi. Obat ajaib asli dari Pavilion Sen secara alami tidak akan ditanam di sini, tapi lumayanlah untuk bisa meninggalkan obat ajaib berusia 1000 tahun di sini. Tetapi karena mereka dilindungi oleh binatang dewa, orang-orang di paviliun dewa merasa lega. Saya rasa tidak ada orang yang berpartisipasi dalam kompetisi yang memilihnya dan pergi. Tapi sekarang, melihat ekspresi tenang Lin Yan, mereka sedikit panik. Menghadapi binatang dewa, apakah Anda masih setenang air? Mengaum. Pada saat ini, 3 singa dewa memandang Lin Yan dan tiba-tiba meraung, mata mereka galak dan mematikan. Panggilan. Melihat adegan ini, Mu Jianfei menghela nafas lega, menunjukkan senyuman langka, dan kemudian berkata, selesai, akhirnya selesai. Singa dewa ini belum dijinakkan olehnya. Selanjutnya, Lin Yan mungkin akan melarikan diri. Hahaha. Hahaha, Zhengba dan yang lainnya juga tertawa. Sebelumnya, mereka sedikit khawatir saat melihat Lin Yan menghadapi musuh yang kuat. Entah kenapa, mentalitas mereka tiba-tiba berubah. Saya berharap saya bisa pergi ke pegunungan secara langsung untuk memberi pelajaran pada Lin Yanbo. Kini, dengan kemunculan ketiga singa dewa ini, akhirnya ada seseorang yang mampu menekan Lin Yan. Hal ini membuat mereka semua sangat bahagia.